ketemu lagi gue Sultan dan kali ini gue bareng sama abang siapa? Abang saya Lagu. Halo bang. Sehat bang. Selamat datang di kota Semarang, Sugeng Rawo. Iya. Ini kotanya bagus. Gimana? Panas ya? Panas. Kotanya panas tapi kemarin gue sempat mendung bang. Oh mendung ya. Jadi pas kemarin itu kan seharian kalau nggak salah mendung ya. Iya. Nah itu bagus katanya Semarang tuh lagi bagus-bagusnya. Ini lagi musim hujan tapi kalau enggak kayak biasanya wah ini panasnya bersama kayak Surabaya, Jogja lagi panas-panasnya juga. Panasnya juga benar. Nah hari ini gue pingin nanya-nanya ke Bang Selagut nih. Panggilnya siapa sih Bang kalau Sela. Sela aku kira tuh perempuan guys ya. Banyak yang ketipu ya memang. Banyak ketipu, tapi pas kita teleponan itu suaranya kok wah laki bet ini udah. Iya, panggilannya Sela sih dari dulu. Oke. Bang Sela, nah siap. jadi kapan abang nyanyi lagi? Wah, bukan ya, itu Salon Seven ya. Beda. Nah jadi Bang Sela ini udah pakai velg HSR, mobilnya ini Pajero Sport ya? Pajero Ultimate tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah. Kalau kita lihat ini sebelum facelift. Sebelum facelift 2018-17 bisa. Ya, betul. Udah pakai velgnya ini udah diganti pakai HSR Mid 05 ring 18. Asik, Mid 05 ya? Mid 05. Abang tahu nggak namanya apa? Kemarin cuma dikasih tahu, dikasih pilihan gitu kan. Nomor toko tuh ya, lo milih-milih. Dikasih gambar dulu kan. Yeah. Aduh, Mas ini yang kasih 5 terbaik lah. Betul. 5 yang the best. Waduh, kayaknya kerennya memang ini sih. Tapi akhirnya kan diimprove sama ban yang agak gede juga kan. Iya. Arti gini, mau naikin ke ring 20. Takut kejadian kayak teman banyak nih yang Pajero-nya dinaikin ring 20, waktu di tol udah nggak balance. Ya, karena faktor dari kita naik ring itu kan kalau misalkan dari standarnya 18, betul. Ya reliable-nya itu ke 19, naik 1 in. Kalau ke 20 kan naik 2 step berarti itu. Bannya juga masih lebih tipis. Kalau standar Pajero kan di ring 18, guys. Jadi enak banget ya pakai 18 aja, mungkin ban bisa ditebelin. Nah, itu dia. Itu dapat solusi dari temen yang suka otomotif juga kan. Mending banmu aja yang digede yang dibesarin katanya gitu. Soalnya kalau udah mainan di ring 20 kayak kemarin temen ada accident juga. Dia jalan 80 aja udah nggak balance segala macam. Jadi sangat disayangkan, cuman Pajero Sport cuman bisa jalan 100 kan sayang. Berarti kan nggak sport gitu ya. Kalau ini masih bisa 140. Iya. Gitu. Tapi itu sesuai dengan tempat ya, misalkan di tol atau apa. Betul. Nggak sembarangan, maksudnya jalan raya, jalan kecil ngapain di gang lari 100? Iya. Ya, guys. Kemarin tol Solo kan agak lurus tuh. Coba apalagi sekarang udah umur segini kan udah nggak kayak dulu lagi lah yang naik mobil ugal-ugalan segala macem, bawa keluarga tidur nih pules 140 padahal. Nggak tahu dia. Mobilnya jadi anteng ya. Jadi anteng. Nah bang, gue liat-liat mobil lu ini kan selain ganti velg udah ada modifan juga. Oke. Bagian apa aja yang udah lu modif di mobil lu ini bang? Enggak sih, sebenarnya standar ya. Paling mau ngasih crossbar segala macam. Terus lampunya kemarin, alhamdulillah baru dapat biasa itu, ya. Sabar gue liat, sabar ya? Kerja sabar kerja sama temen juga ya kan. Fog lamp-nya, terus headlamp-nya apa itu gue lupa. Ya karena standarnya Pajero-nya menurut gua agak kurang terang. Benar. Standarnya pasti kayak anyep-anyep gitu kan putihnya. Anyep. Nah, diganti lampu tuh oke. Ini terang banget. Terang ya? Terus pakai aplikasi yang bisa ganti-ganti warna. Oh, RGB bisa juga. Wah. Velgnya udah nyetel ya, ganti lampu ya wajib. Iya. Nah, abis itu bang, apalagi yang udah lakuin lagi? Apalagi ya, sementara baru itu sih job besok minggu depan. Mau dibikin hitam dop kayak gitu kan. Ini kan bawaan masih wood ya, masih kayu-kayu masih gitu. Standarnya lah, kayak Pajero pada umumnya. Kalau sound udah bagus sih, nggak perlu. Ya karena versinya Pajero ini menurut gua nggak usah diapa-apain, soalnya udah enak. Iya. Tambah lagi dia head unitnya juga udah bagus lah. Udah bagus, betul. Speaker udah bagus, head unit udah bagus. Tapi kalau orangnya pecinta musik, pasti lebih diganti lagi. Kita sebenarnya juga basic musisi ya, tapi nggak serang jedak-jeduk banget gitu. Oh berarti, gue lihat kan konten-konten abang ini konten-konten yang lucu-lucuan. Iya sih. Komedi. Tapi lu hobi musik juga? Ya kalau kita ngeband band indie, kita udah 17 tahun lah, namanya Serempet Gudal lo kalau tahu. Serempet Gudal. Lagunya Kimcil kalau pernah dengar dulu banget, itu lagu-lagu hype yang 10-12 tahun yang lalu lah gitu. Udah 17 tahun lah umur kita gitu. Bermusik. Jadi ya dari ngeband ya kan akhirnya seneng
otomotif, dia termasuk suka modif-modif custom juga. Vespa, terus jual beli juga, jual beli motor-motor yang santai kayak yang lagi naik apa? Satria. Ya motor-motor enak-enak digoreng ya. Enak-enak digoreng. Gitu. Kesibukannya itu aja sih gitu. Nah, berarti emang hobi otomotif mau mobil maupun motor. Nah, lu milih velg ini sendiri kan tadi lu bilang dikasih tahu nih sama orang toko. Alasan lain ada nggak? Kenapa lu selama pakai ini ada keluh kesahnya atau gimana dilihat orang nyetel nggak di mobil? Nyetel sih, karena dari dulu ya, dulu sebelum ini Mazda CX-5. Mazda CX-5. Itu kerjasama juga sama HSR. Itu yang dulu tipe apa ya? Itu keren banget lah, banyak yang, ya banyaknya varian dan juga kompetitor ya. Iya betul. Nggak tahu kenapa kalau velg HSR. Itu kan slogannya emang kita ingat velg ingat HSR. Iya. Itu. Jadi benar-benar yang kalau udah HSR aja guys. Betul. Nah, kita kembali lagi nih Bang. Untuk velgnya sendiri, lu make udah berapa lama sih? Baru berarti 3 bulan ya. Yang konten lu mandi-mandi itu ya? Iya. Nyuci velg sama nyuci muka sama itu kayaknya. Iya. Itu kenapa? Ide dari mana buat konten lu gitu? Sih buat lucu-lucuan aja sebenarnya, sekalian nyuci mobil basah. Tapi muka-muka disabunin. Iya, totalitas lah. Makanya kita juga nggak mau kalah sama yang influencer muda sekarang kan. Iya, tetap menolak tua. Betul, tetap menolak tua. Kita sudah berumur ini guys, berumur udah tebel ini berumuran. Iya, sampai bawah ya bro. Enggak sini doang aja sampai bawah. Sebenarnya mau diceperin, kemarin kan ditawari low ring ya. Betul. Mau ganti low ring, belum dulu nanti dulu Karena low ring kit dari kita tuh Bang, turunnya tuh nggak banyak loh. Nggak banyak ya. Jadi kalau misalkan lu pakai ban ukuran segini, itu masih oke banget. Sebenarnya masih depan oke itu sih. turun 2 jari, belakang itu turun sekitar 3 jari. Jadi kalau turun itu masih gitu sebenarnya, nggak ambles banget. Kan namanya low ring kit, jadi cuma turun sedikit lah. Beda dengan orang yang beli yang sport kit. Kalau sport kit jatuhnya itu lebih keras. Lebih pendek karena untuk ngebantu biar ground bagus kan, kena angin kan. Tapi kalau low ring kit tadi bantingannya masih rasa kayak standar tapi lebih rendah. Lebih rendah aja ya. Itu. Berarti buat daily masih oke sebenarnya. Masih oke, banyak teman-teman yang nyari Pajero seperti ini. Tempat kita tuh banyak, Pajero, Fortuner, mau Pajero lama ada, Fortuner lama juga ada. Bukan hanya diesel tapi bensin juga ada, Bang. Oke. Pengen diturunin tapi ntar dulu deh. Maksudnya biar tinggi dulu, udah puas dengan konten-konten, dengan foto-fotonya yang mobil standar, ntar baru diturunin loh. Boleh. Berarti masih oke ya? Masih oke. Kalau diturunin ya? Masih oke banget. Oke. Di tol oke dong. Karena kan dia semakin rendah mobil itu kan berarti daya anginnya itu makin kehalang ke atas tuh. Mobil lebih diem. Kan penyakitnya si Pajero ini lebih limbung. Nah, ditawarin itu. juga kemarin buat balance belakangnya ada balance arem. Abis itu juga ada untuk damper. Jadi kalau misalkan lu udah ceperin pakai damper biar nggak mentok. Itu biar nggak mentok. Pakai dampernya biar enak juga. Berarti jaminan juga ya low ring kit itu buat di tol anteng lah ya. Anteng karena kita sih customer pada make dan kita kan juga R&D dulu nih sebelum kita jual massal, pastinya kita R&D dulu. Ini aman nggak untuk kita jual? Aman. Karena kebutuhannya jadi untuk daily use, untuk dipakai. Sama kayak velg kita yang abang pakai, ring 18 dengan speknya sendiri kan 6139, ET-nya di 28 pas. Masih oke ya? Masih oke banget. Berarti kalau sebenarnya kalau untuk naik ke ring itu kalau 20 kejauhan ya? 20 kalau menurut gua buat nyetel ganteng oke. Nyetel ganteng oke ya? Berarti nyaman, sepakat ya? Sepakat, ganteng oke. Pasti enak ngelihatnya, padet ya kan? Ya, makanya ngejarnya kayak gitu, cuman dibalikin ke teman. Lah ini mobil harian sih, cuman keluar kota nggak? Keluar kota sih seminggu beberapa kali mungkin dekat ya soal Jogja. Kalau saran kayak gitu dia mainnya mending standar aja deh, banyak yang ditebelin. Betul. Gitu. Kalau kita main di ring 20 atau 21 atau 22, itu kan berarti bannya lebih tipis. Kan tergantung fendernya nih, segede apa fendernya. Fendernya Pajero ini mentok bisa pakai di 21. 21 ya. Di 22 nyangkut. 20 aja kalau bannya tebel nyangkut. Pas beloknya. Ini aja udah nyangkut. Nah, karena bannya kan lebih tebel. Iya. Daripada standar. Kalau belok pelan itu krek. Itu doang sih. Nanti kalau dikasih low ring dia semakin nggak? Kalau dikasih low ring kit pastinya lebih agak nyangkut dikit, tapi kan kita ngakalin lah. Namanya modifikasi itu kan nggak harus plug and play benar. Tapi ada kali misalkan
ada kenanya di talang airnya, misalnya talang airnya dipanasin dikit biar dia agak ngedelem. Oh iya, tetap kan, harus ada akal-akalan lah. Setidaknya itu bukan merusak tapi biar aman terkendali. Nah, itu. Siap. Nah, kalau Abang pingin naik ke ring 19, oke juga karena bannya masih bisa ditebelin dikit. Tapi kalau ring 20 itu menurut gua buat nyetel oke, buat make bantingannya agak kurang. Iya, benar, kemarin juga temen itu Pajero 2023. 23 berarti yang facelift. Masih diganti yang ring 20, cakep banget. Serius. Cakep. Gede gitu kan, kayak raksasa gitu kan. Warna putih kemarin tuh, cuman waktu di tol, gini ya. Goyang pasti. Wah, udah goyang banget. Katanya harus dikasih itu juga, dikasih balance arm. gitu. Balance arm ya, itu namanya ngaruh nggak sih? Kalau balance arm itu sebenarnya faktornya ngaruh juga. Pasti ada ngaruhnya lah. Namanya part-part untuk penambahan stabilizer tuh pasti ngaruh. Tapi kan kembali lagi proporsional si velgnya sebesar apa. Standar 18 naiknya 2 berarti kan 20. Oke. Sedangkan mobilnya itu mobil ini kan bisa jalan kemana aja. Oke. Kan sebenarnya Pajero dibangun bukan buat di jalan raya juga kan. Benar. Iya kan? Makanya ada yang 4x2, 4x4. Iya. Nah, ada adventure-nya juga. Adventure-nya juga nih, kecuali kita punya mobil Kijang Innova. Oke. Kan buat di jalan biasa. Wah, itu mobil dinas banget ya. Mobil dinas banget kan. Kan banyak juga Pajero dinas. Iya. Oh iya. Iya benar. Makanya sebenarnya sebelum ganti ini pun, waduh, pilihannya ada Innova juga sebenarnya. Cuman kalau nggak tahu ya, suka yang gagah-gagah gitu loh. Pajero gagah. Pajero gagah. Iya. Nyetel udah ganteng. Abang tipe apa sih ini, Bang? Yang tipe apa? Ini Ultimate berarti nggak pakai sunroof ya? Ada sunroof nggak? Nggak ada. Nah itu. Dakar ada. Ultimate nggak ada. Ini bisa ngerem sendiri bukan? Iya betul, bisa ngerem sendiri. Yang kalau ada sensor depannya kan? Iya. Iya. Brake gitu kan? Iya. Itu kaget. Kan nyobain kan? Dibuat yang berapa jarak berapa meter itu kan? Kadang main HP balesin lupa gitu kan? Lupa ngerem, gitu. Ini otomatisnya yoi juga sebenarnya. Oh berarti itulah guys. Kalau kalian beli mobil baru harus dilihat dulu nih spek-speknya. Jangan mentang-mentang mobilnya full spek tapi lu nggak tahu gunanya apa. Salah. Gue pernah ngalamin mobil punya bos gue Lexus. Itu dia pakai sensor depan belakang. Kalian kan depan doang. Itu pakai belakang. Gue lagi mundur, bawa parkirnya nempel di belakangnya. Itu mobilnya nggak mau mundur, Bang. Dia nggak mau mundur, bukan ngerem mendadak nggak ya? Nggak, jadi pas mau mundur, berhenti dia. Udah. Digas nggak mau lagi, gitu ya? stuck, bunyi sensornya. Oke. Itulah karena kecanggihan kalau menurut gua. Padahal di Indonesia parkirnya masih, terus. Masih di belakang ya. Ibarat kata parkirnya tuh ngelindungin orangnya. Oke. Itu. Lexus ya, gokil. Itu mobil Lexus, Mercy pakai gituan kan. Iya. Tapi kan semuanya ada guna manfaatnya. Betul. Biar ada motor, misalkan tiba-tiba lewat, ya mobilnya berhenti, aman, safety. Begitu juga ini Pajero. Sebenarnya berarti kalau ban ditebelin lagi masih bisa nih Mas ya? Ditebelin lagi menurut gua masih bisa, tapi mobilnya tinggi lagi, enakan. Oh, tinggi lagi dikit. Oke. Ya ganti shock breaker, ganti pernya depan belakang masih oke sih Mas. Cuman masih penasaran lowering sih. Pengen kalau udah bosan dikit setengah tahun lah ntar bikin lowering gitu. Masa kan. gak kesuntik dengan anak-anak sekarang? Mobil anak sekarang Pajero itu bukannya tinggi-tinggi, udah kayak bukan mobil bapak-bapak lagi. Iya, mobil anak muda rebah-rebah. Rebahan ya, makanya banyak kadang nggak tahu dari belakang, Innova nih. Terus itu Pajero. Ini luar biasa ya, sekarang gua ngeliatnya malah eranya rebahan ya? Rebahan, jadi kalau kita lihat bahasa rebahan gitu ya, ngeliat bahasa rebahan itu si mobil-mobil Pajero ini, gue bukan ngeliat kayak Pajero Bang. Ngeliatnya kayak Expander. Iya benar. Apalagi benar. Yang facelift kan mirip banget depannya. Iya. Lancip-lancipnya. Ini Expander, bukan Pajero ternyata. Benar. Karena di ceperin abis, depannya bener-bener yang ada yang chambernya sampai minus banget. Bannya bener-bener yang pokoknya ceper-ceper banget lah kalau bahasa anak mobilnya. Tapi masih oke banget lah ya dibuat keluarga gitu kan. Kalau gitu enggak. Kalau bener gitu enggak. Soalnya kita ngebangun mobil Innova ribuan aja. Nggak pingin rebah-rebah banget, rasanya kayak gerobak pasti. Makanya ada gunanya, ada lowering kit, ganti velg, ukuran velg, itu modifikasi itu harus kita tahu. Benar. Bagaimana kita modifikasi mobil biar aman, nyaman, keren. Itu. Siap. Mobil abang saya udah keren banget, velgnya udah ganteng, bannya cocok lagi, pakai ban AT. Ban AT. Nah lu pernah kemana sih naik mobil ini? Enggak sih, cuman deket ya, memang jiwanya nggak terlalu anak touring banget sih, padahal ditawari masuk klub Pajero segala macam, enggak.
Terus kalau paling Jawa lah enggak sih, Jogja paling. Jakarta aja belum pernah kalau naik ini ya. Naik ini. Jogja berapa jauh dari sini? 3 jam paling. Oh lumayan jauh lah, touring itu namanya. Iya. Mau pakai tol nggak pakai tol jauh itu 3 jam. Jauh, ya. Kalau Jakarta macet 3 jam wajar. Kalau di sini 3 jam jauh itu. Soalnya gue dari bawah dari kota ke rumah abang. Ini kata bang 20 menit kan? Jauh bang. Jauh ya? Jauh rasanya. Kok nggak nyampe ya 20 menitnya ya? Iya. Karena jaraknya lancar. betul nggak ke distract sama macet ya. Betul. Bedanya tuh kota-kota yang kayak seperti Semarang, Jogja, Surabaya tuh nggak ada macet. Surabaya ada macet mungkin. Surabaya udah ya. Kalau di sini enggak. Ya. Nah next berarti abang apalagi nih yang mau diganti mobilnya? Paling itu aja sih. Pengen apa? Crossbar segala macam. Terus knalpot, muffler gitu. Knalpot oke, sama apa? Untuk bagel-bagel depan sama belakang apa namanya? Oh, lo aram gitu. Buat bumper tambahan. Oh, gitu. Bumper tambahan biar ganteng. Iya. Paling pengennya itu aja sih. Iya, velg nggak lagi velg? Belum, nanti tunggu HSR lagi lah. Pokoknya ada keluaran baru. Pokoknya kan pantau terus di tokonya. Benar. Keluaran terbaru nih gokil. Nanti pantau terus. Pokoknya kabarin aku. Siap. Kita ganti velg. Oke. Rencana mau cobain Ignis lagi bangun Ignis ini. Ignis udah diapain? Ignisnya mau di looknya rally lah. Oh iya, cakep. Jepang. Nah, Ignis itu nggak pernah salah. Kalau buat modifan bukan modifan racing ya. Iya. Modifan tuh rally look. Abis itu kayak USDM-an lah, pokoknya kayak pakai velg KLG cocok. Itu kalau standarnya Ignis ring berapa ya? 15. Ada yang 15, ada yang 16. Soalnya kan ada fender, ternyata tipenya. Kalau untuk rally look pakai KLG ya. Oke, pakai FE02 oke. Harus sharing-sharing dan curhat banyak sama Mas Sultan. Bisa. Ya. Pokoknya velgnya banyak untuk Ignis tuh banyak pilihan. Ignis gokil, soalnya kemarin habis nyobain temen kan. Mau mainan Karimun, ceria gitu. Aduh. Kayaknya kalau ceria itu agak payah, Bang. Karena agak susah. Ya? Karena kadang-kadang mood kita kan belum tentu ceria. Naik mobilnya ceria belum tentu. Jadi aduh malas pakai mobilnya, jangan. Soalnya pernah ada history dari gitu. Ceria dulu sempat pakai kali keluar. Bapak beliin buat ibu gitu. Jadi kayak ada history pengen beli ceria. Tapi asik loh. Apalagi ceria itu yang setelah facelift kan lampunya lucu tuh. Lucu, betul. Lampunya bulat kayak mata kacang. Betul. Lampu belakangnya udah kristal, dalamnya kecil. Kan kalau nggak salah pintu belakangnya kacanya belum porindo. Masih putaran. Masih, itu yang dicari. Nah, benar. Cc-nya kecil, 1000 nggak nyampe kalau di STNK. Iya kan? Tapi gara-gara teman bawa Ignis ke sini, jadi enak. Ignis ya, jadi cc-nya enak, udah nyaman. Mobilnya baru pula. Mobilnya baru tapi look lawas, apalagi pantatnya kan petak-petak kan. Gitu kan. Jadi tetap old school-nya dapat gitu loh. Tambah lagi dashboardnya kalau nggak salah gue Ignis itu dia two tone, warnanya oranye sama hitam doang. Betul. Nggak ada permainan action yang mewah-mewah tuh agak kurang. Iya. Ya kan bener kan? Head unitnya juga udah oke. Udah oke lah. Tinggal velg, roof rack, pasangin ke crossbar segala macam udah oke ya. Pasang talang lumpur rally ya kan. Sih. Lampu moon eyes depannya ya kan. Nah, itu bisa. Boleh nanti kalau sharing-sharing Mas ya. Boleh Bang, sharing-sharing ke kita velg buat Ignis. Nanti gua hampirin lah, Semarang dekat dari Jakarta. Oke. Cuman 6 jam lah, 8 jam aja. Enggak apa-apa lah. Untuk Bang Sela kita datengin modifikasi mobilnya. Siap. Bang, pokoknya kabarin gua kalau lu mau upgrade Pajero, Ignis, kabarin. Teman-teman ada yang mau ganti velg segala macam udah HSR aja. Selalu diarahkan ke HSR. Ke HSR. Soalnya memang banyak yang nanya setelah ini kan dari dulu karena ada cerita juga dari Mazda sebelum itu Mazda CX-2 kalau nggak salah. Itu juga HSR. Jadi sangat-sangat cinta lah sama HSR. Siap Bang Sela, terima kasih banyak sekali lagi udah mau gue repotin. Ya, hati-hati balik Jakartanya. Ya, kita mau balik lagi sekali lagi. Terima kasih banyak. Ingat velg, ingat HSR.